Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan sesuatu ini bisa menambah kuat keimanan kita, khususnya kepada percaya kepada Al-Qur'anul Karim. Para jamaah banyak berseliweran di medsos bahwasanya misalnya untuk apa berkorban, itu pemborosan. Ada itu sejak dulu ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Serangan-serangan kepada pikiran-pemikiran kita itu senantiasa ada. Ada pula yang mengatakan, dan ini langsung orangnya ke saya mendengarkan langsung, orangnya lulusan dari negeri Belanda sana kuliahnya. Untuk apa haji? Haji itu dibujuki orang Arab supaya mendapatkan devisa banyak, sehingga ada itu dimuat di dalam Al-Quran itu perintah untuk haji. Nah, para jamaah mungkin jenengan juga pernah dengar hal-hal semacam itu. Pikiran kita diserang, kalau fisik enggak, tapi pikiran kita yang diserang. Dan banyak lagi itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan buatan Muhammad Rasulullah SAW, bukan. Dan dengan begitu Al-Quran itu dari Allah langsung kepada Rasulullah Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, menjelaskannya bagaimana? Barangkali anak-anak kita, cucu-cucu kita mendapatkan serangan seperti itu. Ini sesuatu yang berbahaya. Maka pada pagi hari ini akan saya singgung jawaban bantahan bahwa Al-Quran itu bukan bikinan manusia, termasuk bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Sehingga barangkali kita menemui hal semacam itu, pertanyaan dari anak cucu kita bisa menjelaskannya. Setidak-tidaknya untuk diri kita sendiri, kalau kita tahu seperti itu ceritanya, maka kita menjadi tidak ragu-ragu atau lebih yakin terhadap Al-Quran yang merupakan bagian daripada rukun iman yang ada 6 itu. Dari 6 ini kalau salah satu saja tidak kita percayai, maka kita termasuk menjadi orang yang tidak beriman. Bahkan kalau ada satu ayat saja di dalam Al-Quran kita tidak mau terima, kita tidak percaya itu, maka kita sudah termasuk menjadi orang yang tidak beriman. Tidak beriman itu berarti menjadi orang kafir, para jamaah.
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal secara logika yang membantah pernyataan-pernyataan seperti itu yang disampaikan oleh orang-orang munafik. Ya, itu buatan Nabi Muhammad, itu buatan manusia. Nah, sejak zaman dahulu para jamaah, bangsa Quraisy, penggede-penggede Quraisy itu sudah lama, sejak dulu menuduh bahwasanya Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad. Muhammad itu penyihir, Muhammad itu adalah pintar membuat syair. Dan membuatnya ketika itu, kata orang-orang Quraisy, ya, berkumpul dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang telah masuk Islam, terus kemudian membuat Al-Quran bersama-sama yang mirip-mirip dengan Injil katanya. Padahal para jamaah jauh sekali bedanya. Kalau Injil tidak sempurna, Al-Quran itu adalah kitab suci yang sempurna, dan banyak ayat-ayat di dalam Injil yang menyebutkan itu. Para jamaah, yang pertama bantahannya adalah kalau Al-Quran itu buatan manusia, maka pasti banyak yang bisa membuat seperti itu. Bisa, banyak. Tetapi kenyataannya Allah meskipun menantang manusia manapun, ya, ayo kalau bisa kalian membuat Al-Quran semacam Al-Quran, buatlah coba satu surat saja. Sampai hari ini dulu, dan pasti sampai dengan hari kiamat tidak akan ada yang bisa. Karena memang itu bukan buatan manusia. Manusia tidak pernah sekalipun membuatnya. Jadi sudah pasti manusia tidak bisa membuatnya. Dulu pernah ada yang nyoba-nyoba membuat Musailamah Al-Kadzab, membuat satu surat, tapi lucu, dan sekian tahun membuat satu surat saja, itu masih lucu. Lah Rasulullah ini dari Allah sudah segini tebalnya, itu berapa tahun? 23 tahun. Ya. Coba kalau membuat belum hadis-hadisnya, sangat produktif. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Manusia yang paling produktif tidak akan bisa para jamaah. Tantangan Allah itu berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa yad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Begitu Al-Baqarah ayat 23 para jamaah. Jika kalian bisa, tantangannya Allah, membuat semacam Al-Quran, coba buat satu surat, 2 surat saja. Dan nyatanya sampai sekarang pun dan nanti sampai hari kiamat tidak akan yang pernah bisa, tidak ada orang yang pernah bisa membuat semacam Al-Quran itu para jamaah. Allah menantang itu. Al-Baqarah 23. Nah, para jamaah, itu bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, termasuk bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua para jamaah, bantahannya bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, kita lihat di dalam surat Abasa.
Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla inna tadhkirah. Kalla, jangan begitu Muhammad. Allah negur kepada Nabi kita. Negur. Kalla, jangan begitu Muhammad. Negur soal apa? Negur soal ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Dan orang yang datang ini Abdullah bin Maktum namanya. Dia dalam keadaan buta, pakaiannya compang-camping, tetapi Rasulullah kecut wajahnya itu, ya, kecut, ya. Kelihatan nggak seneng kedatangan orang seperti ini, padahal dia berhadapan dengan menteri-menteri dan sebagainya, begitu kira-kira. Ya. Langsung ditegur oleh Allah, kalla inna tazkirah. Jangan begitu Muhammad. Loh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, kalau itu buatan Muhammad, kenapa teguran kepada Muhammad kok dimasukkan di dalam Al-Quran? Ini sesuatu yang mustahil. Kan mestinya malu, nggak dimasukkan di situ. Kalau itu bikinannya Nabi Muhammad SAW. Itu logika kita yang kedua, para jamaah. Masa bapak-bapak ada keburukan, ada ditegur orang, kemudian disampaikan di dalam itu yang akan kitab suci itu akan dibaca oleh dan seterusnya. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Rasulullah tetap menyampaikan. Karena apa? Karena perintahnya Allah kepada Rasulullah itu tugasnya adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau itu isinya yang disampaikan itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jamaah. Jadi tetap Rasulullah menyampaikan, fa in tawallaitum fa'alamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Rasul kami itu kewajibannya hanya menyampaikan ajaranku, kata Allah, ajaran Allah dengan jelas, hanya menyampaikan Rasulullah itu. Jadi meskipun Rasulullah ditegur berbuat yang kelihatannya nggak salah, diingatkan oleh Allah, ditegur, ya dimuat di situ di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surat Abasa, ada mungkin di surat yang lain juga ada. Nah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, benarkah itu bukan buatan Rasulullah, tapi itu Al-Quran adalah wahyu dari Allah? Begini bantahannya yang ketiga. Rasulullah Muhammad itu sudah dikenal di dalam sejarahnya, ya, di dalam hadis-hadis, ya, di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran dia kan nggak percaya bahwa itu dibikin sendiri oleh Muhammad. Ya berdasarkan sejarah. Ya. Zaman dahulu semua masyarakat Quraisy itu sudah tahu bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah tidak bisa membaca, ummi. Bisa dicari itu di internet, apa bukti bahwa Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca. Banyak di situ ceritanya. Semua mengakui bahwa Rasulullah itu tidak bisa membaca. Bahkan pada saat mengadakan perjanjian Hudaibiyah, ya, ada ketika yang dikoreksi, ada yang dihapus.
Rasulullah itu meminta bantuan kepada para sahabat karena beliau tidak bisa membaca. Mana tunjukkan mana yang dihapus, mana yang dicoret. Oh ini dihapus. Karena apa? Tidak bisa baca. Lowong tidak bisa baca kok membuat Quran sebegini tebalnya, itulah lucu. Lucu. Artinya para jamaah bahwa jelas Al-Quran itu bukan bikinannya Rasulullah Muhammad SAW karena ummi tidak bisa membaca. Bagaimana membaca? Bagaimana tanya kepada orang-orang Kristen Nasrani yang masuk Islam, wong tidak bisa membaca? Ini para jamaah bukti bahwa Al-Quran itu bukan bikinan manusia manapun, termasuk nabi manapun, tidak pernah. Terus kemudian yang keempat para jamaah, Al-Quran itu mengandung banyak pelajaran yang diambil dari masa lalu dan kedepannya, ya, itu juga ya, sampai kapanpun akan ada bermunculan ke depan itu di ilmu pengetahuan saintis, ya, itu akan menemukan satu lagi yang dulu cerita tentang Taurat Nabi Musa dengan Fir'aun, Namrud dengan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ada nabi yang begini dan begini, akurat. Tidak ada yang bisa membantah kebenarannya itu. Pelajaran-pelajaran itu adalah ada dalam Al-Quran. Dan Rasulullah tidak mungkin bisa tahu ngarang-ngarang lagi, tidak mungkin. Jaraknya Raja Fir'aun, Nabi Musa dengan Rasulullah Muhammad SAW ini itu sekitar 2400 tahun. Lah kan nggak nyambung, sudah mati, tidak nyambung. Tapi Rasulullah bisa bercerita dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan datang juga ada di dalam Al-Quran itu. Dulu tidak pernah ada orang tahu bahwa di Laut Merah sana, Selat Gibraltar itu ada air tawar. Di sini ada air asin yang tidak pernah bercampur, ada batasnya. Jelas batasnya itu jelas. Dulu tidak pernah ada, apalagi zaman Rasulullah pasti tidak tahu. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi bisa kelihatan dari satelit. Oh, kok ada batas itu, apa ini? Garis ini di Selat Gibraltar. Ternyata setelah diselidiki, oh ini asin, oh yang ini tawar, tidak bisa bercampur. Itu sudah ada dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman. Lah Rasulullah sendiri itu tidak tahu. Tidak tahu, belum ada satelit. Jangankan Rasulullah yang hidup berapa ribu tahun lalu, kita yang hidup beberapa tahun lalu aja ya nggak tahu kok sebelum ada satelit itu. Nggak tahu kita itu. Dan masih banyak lagi para jamaah, banyak lagi. Ya. Disebutkan Fir'aun, ya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa jasadmu akan enggak dihilangkan oleh Allah, tapi ditemukan nanti itu suatu saat. Dan ternyata ditemukan juga. Sehingga orang yang menemukan yang dari Prancis itu, Maurice Bucaille itu masuk Islam gara-gara apa? Ternyata itu ayat Allah itu benar dan tidak mungkin itu dari Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah, jadi itulah ya logika kita, ya, bantahan kita manakala ada orang yang menyerang pikiran kita, menyerang anak-anak kita sehingga jauh dari keimanan. Maka itu harus kita terangkan kepada anak-anak cucu kita, paling tidak kepada diri kita, supaya menambah ketebalan keimanan kita kepada Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada kita semua. Dan yang terakhir, Allah memberitahukan kepada kita, wa ma yantiqu 'anil hawa,
in huwa illa wahyu yuha. Begitu Allah memberitahukan kita di dalam surat An-Najm, surat nomor 53 ayat 3 dan 4. Saya ulangi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu. Artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu, Al-Qur'an itu menurut keinginannya. Menurut keinginannya siapa? Keinginannya Rasulullah Muhammad. Tidak. Bukan menurut keinginannya. Ini Al-Qur'an, ya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, kepada Muhammad. In huwa illa wahyu yuha. Begitu para jamaah. Jadi kalau ada serangan-serangan, oh untuk apa? Kurban. Padahal itu diperintahkan oleh Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Diperintahkan oleh Allah itu. Fasolli, sholatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Tentu bagi yang mampu. Haji juga begitu diperintahkan oleh Allah. Untuk apa haji dipuji wong Arab? Cek kono oleh devisa akeh. Negara-negara mana-mana berusaha menarik wisatawan supaya ada di negaranya, terus keluar uangnya buat belanja sehingga dapat uang asing banyak, ya. Itu katanya. Dulu zamannya Rasulullah ndak paham apa itu devisa, ndak. Begitu para jamaah, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menambah ketebalan keimanan kita, khususnya kepada Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.